Dari kata itu kalau diterjemahkan aku ada. Jadi kalau Tuhan sendiri menyebut dirinya tapi kalau orang lain atau pihak ketiga menyebut dirinya menjadi Yehwa. Artinya apa? Dia ada. Nah, celakanya di Indonesia ini jadi aneh. Yang pihak Nasrani mengklaim bahwa nama Allah itu nama berhala, sedangkan aslinya adalah nama Yehwa. Yang Muslim juga begitu, Yehwa itu nama berhala, yang asli adalah nama Allah. Jadi kedua-duanya nggak pernah ketemu, karena kedua-duanya tidak bisa bahasa Ibrani dan tidak bisa bahasa Arab. Jadi mereka saling bingung. Padahal antara Yehwa dan Allah itu hanya pelafalan. Yang punya asal-usul dan maknanya dia yang berhak disembah. Tidak mungkin orang Ibrani dipaksa dengan nama Allah, karena mereka tidak bisa melafalkan itu. Tapi yang dikenal adalah nama Yehwa. Makanya kalau dalam syahadat mereka menyebut Shema Yisrael Yehwa Elohenu Yehwa Echad. Kita menyebut Allahu Ahad. Makanya kalau lihat terjemahan kitab suci Nasrani yang disebut Alkitab, tertulis tidak ada Allah kecuali Tuhan. Sementara yang Muslim di sini, yang Indonesia menyebut tidak ada Tuhan selain Allah. Bingung. Mana yang betul? Tidak ada Allah selain Tuhan atau tidak ada Tuhan selain Allah? Karena kedua-duanya tidak paham. Saya pernah diskusi dengan Salafi Wahabi, dan mereka sangat anti dengan kata Yahweh dan tidak mau menggunakan nama Yahweh atau Yehwa dalam Al-Quran. Kemudian saya tunjukkan sekarang ini banyak orang-orang Yahudi yang menjadi Muslim. Kenapa mereka begitu mudahnya menjadi Muslim? Kok tidak mudah menjadi Nasrani? Karena dalam ajaran Yahudi Allah tidak berserikat, Allah tidak bisa diperanakkan dan tidak bisa beranak. Dia betul-betul ahad. Maka ketika menjadi Muslim itu lebih gampang, karena tauhidnya sudah benar, tinggal wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana seorang Yahudi, Rabi itu ulama, mereka menyebutnya Rabi. Kalau kita menyebutnya Rabi itu kan kawin. Jadi ketika saya baru menikah waktu ini, disapa dengan teman-teman, ini akan disampaikan oleh Rabi Al-Yahudi. Maksudnya Rabi itu baru menikah saya. Jadi Rabi itu artinya ulama. Yang bernama Abdullah ibn Salam. Abdullah bin Salam ini seorang Rabi Yahudi, tapi dia beriman dan menjadi sahabat Nabi, dan hadisnya termaktub di dalam Sahih Bukhari, tapi nggak pernah diungkapkan, seakan-akan dirahasiakan. Jadi tidak salah ada orang-orang Yahudi masuk Islam dan menjadi Muslim, karena Islam merupakan bagian dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita diutus untuk seluruhnya, termasuk untuk orang Yahudi. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi mengenai Nabi Isa memberikan informasi akan datangnya Nabi yang bernama Ahmad, supaya orang Yahudi bisa beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang menjadi dasar bahwa Quran bukan hanya untuk orang Arab, tetapi Quran untuk orang kita, orang Jawa, untuk orang Madura, untuk orang Sunda, termasuk untuk orang Yahudi. Maka ini adalah bukti konkret bahwa orang Yahudi sudah beriman kepada Nabi kita dan membuat terjemahan dalam bahasa mereka sendiri. Jadi kalau mereka melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, sholat pakai bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika ngomong begini, mereka menerjemahkan Bishem Yehwa Har-Rahmanu Har-Rahum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diterjemahkan Tehilat le Yehwa Rabbun Ha'ulamin.
Tehillat li Yahwa disingkat menjadi tehillat menjadi halal, Yahwa disingkat menjadi Yah, maka jadilah haleluya. Jadi haleluya itu sama dengan alhamdulillah. Tapi jangan ngomong begini di hadapan orang-orang, haleluya, haleluya, bisa disemprot nanti. Tapi kalau sesama Yahudi biasa, Muslim Yahudi biasa. Saya punya teman yang namanya Muhammad Guenan. Dia seorang Yahudi dan mendirikan sebuah asosiasi yang bernama The Muslim Jews, orang-orang Yahudi, orang-orang Muslim keturunan Yahudi. Dan sangat dibenci oleh Wahabi Salafi karena mereka menganggap Yahudi itu tidak mungkin menjadi Muslim, itu musuhnya kaum muslimin. Mereka tidak bisa membedakan Yahudi sebagai agama atau Yahudi sebagai Zionis di sana. Padahal Zionis Israel di sana dibenci oleh orang-orang Yahudi sendiri. Nah, itu nggak bisa bedakan. Itulah yang menjadi pokok masalah di sekitar kita. Nah, kalau dengan pembahasan seperti ini semakin mencerahkan bagaimana nama Allah itu dikenal pada zaman Nabi kita Muhammad SAW dan dikenal sebelum beliau, tapi dengan konsep yang beda. Allah dalam arti sebagai kepala para dewa, yang di situ punya anak yang bernama Allat. Allat itu diambil dari kata yang hampir sama, dari kata ilah, tapi dalam bentuk perempuan, Allat, jadi dewi. Itu kesalahan yang sangat fatal dalam agama Quraisy. Nah, ada satu masalah besar, dan ini terkait dengan turunnya surat Al-Isra ayat 110. Terkait dengan turunnya surat Al-Isra ayat 110, dan ini bisa dijumpai dalam kitab-kitab tafsir klasik, baik dalam tafsir Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari atau dalam kitab tafsir-tafsir yang lain. Itu disebutkan asbabun nuzulnya. Jadi ceritanya ada paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Nabi saat itu sedang salat, sujud. Beliau menyebut kata ya Allah, ya Rahman. Nabi mengucapkan itu. Dan Abu Lahab mendengar ucapan Nabi itu. Apa komentar Abu Lahab? Oh, sekarang Muhammad menyembah dua Tuhan. Tuhan satu yang bernama Allah, Tuhan yang satu bernama Ar-Rahman. Padahal dia membenci kami yang menyembah banyak Tuhan. Padahal dia juga melakukan hal yang sama, menyembah dua Tuhan. Karena menurut pemahaman orang Arab Quraisy, nama-nama itu berbeda satu dengan yang lain dan menunjuk pada dua zat yang berbeda. Sedangkan Al-Quran memberikan penegasan nama-nama itu bukan menunjuk pada dua zat yang berbeda, tapi menunjuk pada zat yang satu dengan nama-nama yang berbeda. Jadi tauhid kita menunjuk pada tauhidul zat, tauhid kepada zat yang sebetulnya tak bernama, tapi kemudian nama-nama ini dikenalkan supaya kita mengenal bagaimana sifat-sifat Tuhan, bagaimana sifat-sifat Allah. Jadi nama-nama Al-Asmaul Husna bukan dilekatkan kepada nama Allah, tapi nama-nama Al-Asma Al-Husna itu dilekatkan pada sang pemilik nama Allah. Itu yang tauhid yang disitir dalam Al-Quran. Termasuk Sayyid Qutb memberikan informasi ini kepada kita bahwa tauhidul zat, tauhid az-zat itu berbeda dengan tauhid al-ism. Yang kita sembah selama ini itu ism atau al-musamma. Yang kita sembah itu nama atau sang pemilik nama. Kalau kita membayangkan yang kita sembah itu adalah nama, sebetulnya tidak jauh beda dengan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy waktu itu. Yang kita sembah ada sang pemilik nama yang kebetulan memperkenalkan dengan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang kita sembah adalah zat dengan pengakuan dia Esa. Saya sangat begitu terpesona dengan penjelasan seorang sufi besar yang bernama Ibnu Arabi ketika menjelaskan apa beda antara ism dengan al-musamma. Dia tuliskan kepada muridnya huruf alif, lam, ha yang kita bunyikan Allah.
Coba ini lihat, alif lam lam ha, Allah. Apakah ini yang kita sembah? Tidak. Coba hilangkan huruf alif, maka berbunyi lillahi, hanya untuk Allah. Hilangkan lagi huruf lam, maka berbunyi lahu, bagi Allah. Hilangkan sekali lagi huruf lam, maka yang muncul adalah hu. Hu menunjuk bukan kepada Allah sebagai nama, tapi sebagai Dia yang menyandang nama, sang pemilik nama. Itu penjelasan yang sangat simpel, sederhana, tapi memberikan makna yang besar dalam pengenalan ma'rifatullah itu. Sehingga kita tidak perlu bingung ketika mengenal nama-nama Tuhan dalam berbagai ragam. Kebetulan kita kaum muslim dengan Yahudi itu satu keluarga, sehingga bedanya tipis. Satu menyebut Yahwa, satu menyebut Allah, satu menyebut El, satu menyebut Il, satu menyebut Eloah, kita menyebut ilah. Ailahumma Allah. Itu menunjukkan bagaimana bedanya antara ilah dengan Allah. Nah, Yahudi juga mengenal Eloh beda dengan Yahwa. Yahwa pasti Eloh, Eloh belum pasti Yahwa. Ini satu keluarga. Lalu bagaimana dengan agama-agama sebelumnya yang bukan di Timur Tengah? Apa mereka menyebut dengan kata yang mirip-mirip seperti itu? Ternyata tidak. Nah, dalam agama Hindu sendiri mengenal kata Brahman. Nah, Brahman itu tidak ada bentuknya, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dipatungkan, tapi sifat-sifatnya kemudian dipatungkan. Jadilah Brahma, Wisnu, Shiva. Brahma itu dalam bahasa Arab sama dengan Al-Khaliq, pencipta. Dipatungkan. Tapi ketika ini diulas semua, oh, hampir semua agama mengenal Tuhan itu tidak boleh dipatungkan. Yang dipatungkan, digambarkan ternyata adalah sifat-sifatnya. Ini yang direvisi dengan kehadiran Nabi terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi inilah pengenalan yang paling sentral untuk mengetahui Allah, mengetahui nama Allah. Nah, kalau kita sudah paham seperti ini, coba kita bayangkan ya, kalau begitu Nabi Ibrahim waktu itu mengajarkan tauhid itu dengan bahasa seperti apa? Ini. Jadi kalau bisa dibaca, itu sudah saya latinkan, itu ada sargani saralim, mardati enlil, danum sar agade, baulati enlil. Nah, bacanya seperti itu. Ini bahasa Ibrahim seperti ini. Kita nggak bisa mungkin menirukan, karena ini yang bisa baca hanya para arkeolog yang betul-betul akrab dengan tulisan-tulisan kuno. Tulisan-tulisan kuno. Jadi kalau kita orang-orang biasa yang hanya di pesantren mungkin tidak paham ini. Tapi cukup memberikan informasi kepada kita dengan munculnya tulisan As-Sahrastani, Al-Milal wan Nihal. Itu banyak memberikan informasi kepada kita, ternyata kitab-kitab suci itu diturunkan dengan bahasa yang berbeda. Quran dengan Al-Lugha Al-Arabiyah, Injil dengan Al-Lugha As-Suryani. Suryani itu seperti apa? Nggak tahu kita. Kemudian Taurat dengan Al-Lugha Al-Ibriyah, dengan bahasa Ibrani. Seperti apa bahasa Ibrani? Ternyata ada kemiripan. Kalau kita menyebut Assalamualaikum bahasa Arab, ya kan? Kalau bahasa Ibrani Shalom Aleichem. Jadi kita menyebut Assalamualaikum, mereka menyebut Shalom Aleichem. Ketika kita menyebut Musa alaihissalam, orang Yahudi menyebut Moshe alaihissalam. Ketika kita menyebut Yusuf alaihissalam, orang Yahudi menyebut Yosef alaihissalam. Ketika kita menyebut Daud, Nabi Daud alaihissalam, mereka menyebut Nabi David alaihissalam. Ini contoh mengenai bahasa Ibrani. Sehingga kita dengan demikian, oh ternyata kita ini satu keluarga.
satu keluarga dengan kitab-kitab suci yang berbeda, tapi isinya banyak kesamaan tuntunan, termasuk dalam hal tauhid sangat ditekankan. Jadi tauhid itu sangat ditekankan. Jangan sampai kita punya bayangan Tuhan berserikat di luar dirinya dan Tuhan berserikat di dalam dirinya. Kalau itu sudah masuk dalam cara memahami kita mengenai Tuhan, termasuk digabungkan bahwa nama itu ya Tuhan, Tuhan itu ya nama, berarti ada dua Tuhan, Tuhan yang berwujud nama dan Tuhan sang pemilik nama, dan itu musyrik sudah. Jadi hati-hati menyerikatkan nama dengan sang pemilik nama. Dan itu merupakan sebuah pelajaran sederhana supaya kita bisa mengenal arti tauhid dalam berbagai nama yang sangat beragam tadi. Ini bukan hanya dalam masalah bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Arab kan ada Al-Jabbar, ya kan? Kemudian ada Al-Aliyun. Nah, kalau bahasa Ibrani ada El-Gibor, ada El-Alyon. Mirip kan? El-Alyon, kita ada Al-Aliyun. Mereka menyebut ada El-Gibor, kita menyebut Al-Jabbar. Kita menyebut Hajar, mereka menyebut Hagar. Orang Yahudi nggak bisa ngomong J, kita orang Arab tidak bisa ngomong G. Maka kalau kita menyebut haji di Mekah, mereka menyebut haji di Yerusalem. Haji, jadi di Yerusalem itu haji. Maka sebelum kita berpindah kiblat ke Mekah, kita sebetulnya kiblatnya sama dengan Yahudi, yakni di Baitul Maqdis. Mereka menyebutnya Bait HaQodes. Ini adalah kiblat. Jadi kita kalau menghadapkan sholat kita ke arah susunan batu, yakni Ka'bah, orang Yahudi juga susunan batu, dan mereka tidak memahami Yahweh itu tinggal di situ dan duduk bersila di situ. Enggak, itu hanya mengabadikan di sini perintah Tuhan untuk menyembah Dia, dan kita juga menyembah Allah bukan menganggap bahwa Allah sedang duduk bersila di dalam Ka'bah. Hati-hati, kita tidak menyembah sosok Tuhan yang ada di dalam Ka'bah, tapi ini adalah rumah suci yang sang pemiliknya adalah Allah Azza wa Jalla. Kita diharuskan menghadap di rumahnya, bukan kita seakan-akan menemui Allah hanya di situ. Tidak. Jadi inilah bukti konkret kesinambungan agama Islam dengan agama Yahudi itu sedemikian rupa. Perpisahan kita dengan Yahudi hanya satu. Apa itu? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seandainya itu sudah dilafalkan, disyahadatkan, maka jadilah muslim itu menjadi muslim, Yahudi yang menjadi muslim. Hanya masalah nubuwah. Tapi kalau tauhid sudah benar, tauhidnya sudah benar, makanya kita diperkenankan saling menikahkan, ya kan? Menikah dengan ahli kitab Yahudi itu boleh, karena tauhidnya sudah benar. Tinggal nubuwahnya, kenabian yang belum mereka yakini. Jadi seperti inilah menjadi bukti konkret kesinambungan bahwa agama-agama Ibrahim, yakni Yahudi, Kristen, Islam itu asal usulnya satu, menyebut nama Tuhan dengan berbagai istilah tadi, tapi menunjuk pada yang satu yang kita kenal sekarang dengan nama Allah. Mungkin ada pertanyaan nakal, boleh nggak kita berzikir dengan menggunakan istilah ilu? Atau bolehkah kita berzikir dengan menggunakan istilah Yahweh? Tidak. Kenapa tidak? Karena pewahyuan terakhir dalam bahasa Arab. Zikir adalah masalah ibadah. Jadi ibadah harus dalam bahasa aslinya. Sedangkan bahasa yang lama itu sebagai terjemahan saja, tidak dimasukkan dalam ibadah. Jadi jangan sampai kalau kita orang Jawa, kan saya ini orang Jawa, kalau Allah itu Maha Rahman, bahasa Indonesia Jawanya kan Kang Moho Welas, ya zikir aja
he sing maha welas, he sing maha welas, nggak bisa begitu. Tetap dengan ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Tapi kita berikan makna dalam hati dia yang maha welas asih. Jangan sampai hanya lidah melafalkan Ar-Rahman, Ar-Rahman, tapi nggak tahu apa itu makna Ar-Rahman. Nah, ini yang celakanya ini. Celakanya kita sebagai seorang muslim. Kita ini sering melafalkan ayat-ayat Quran, zikir dengan bahasa Arab, tapi sebagian besar kita tidak tahu maknanya. Nah, dalam forum seperti ini paling tidak kita bisa mengenal makna itu supaya lebih tajam dan kita bisa belajar lebih baik lagi. Saya kira itu dulu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kita nanti bisa masuk dalam forum tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali kajian kita pada malam hari ini. Sebagaimana yang tadi sudah kita duga, bahwasanya materi yang kita terima pada malam hari ini luar biasa dan lain daripada yang lain. Oleh karena itu saya yakin banyak hal yang ingin panjenengan semuanya untuk bisa pertanyakan, dan juga pada forum ini saya kira waktu yang tepat bagi kita untuk saling bisa ngangsu kawruh berkaitan dengan kitab-kitab terdahulu atau ajaran-ajaran yang lain, yang di situ ternyata ada bahasa tersirat dan juga ada isyarat-isyarat tentang kebenaran nubuwah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo silahkan bagi yang mau bertanya. Ya, Pak Abdul Wahid pertama, yang kedua Pak Fathan, ketiga ke Hakim, kemudian Mbak. 5 pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa terima kasih pumpung ono sing iso tak takoni masalahnya. Karena banyak orang yang saya tanya nggak tahu gitu. Padahal ya yang akan saya tanyakan berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat 62, surat Al-Hajj ayat 17. Di sana disebutkan agama Sobiin. Kemudian ada agama Majusi. Agama Sobiin itu apa? Terus agama Majusi itu apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya yakin bahwa semua agama itu asal mulanya dari Tuhan, dari Allah, dan bersifat tauhid. Hanya saja para ulamanya yang kemudian menjadikan agama itu tidak jadi tauhid lagi begitu. Nah, ketauhidan agama Hindu maupun agama Buddha itu juga begitu. Ketika tadi kita menyebut atau berdoa dengan bahasa-bahasa Jawa, Sang Yang Menang, Sang Yang Wening, Sang Yang Tunggal. Lah, apakah itu menyalahi aturan? Itu. Terus yang kedua, ketiga, ketika agama itu sudah dipilah-pilah menurut bahasa, menurut bangsanya sendiri dan menurut masanya ya. Ketika sudah turun Islam, apakah orang Yahudi bertengger pada Yahudinya itu salah? Orang Nasoro bertengger pada Nasoronya apa salah? Orang Buddha bertengger pada Buddhanya apa salah? Apakah harus mereka masuk Islam? Dan kita yakin bahwa agama-agama itu kan ciptaan Allah. Ketika dia yakin dengan keyakinan dan masih murni dalam figur tauhid ya, apakah itu salah begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin menanyakan, tadi disebutkan adanya apa itu Elohim atau Eloah atau Yahweh atau Kuryos atau Yahweh. Itu bagaimana konsep Alkitab atau Bible tentang Allah itu sendiri? Terus kemudian apakah nama-nama itu hanya diperuntukkan untuk kaum Bani Israel? Sebab terus kemudian yang ketiga adalah bagaimana konsep ketuhanan menurut Bible dan menurut kalau Nasrani
Injil. Karena kalau kita sudah mengetahui konsep ketuhanan di dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Saya mungkin baru kali ini ya saya bisa mendengar penjelasan yang agak detail dan mungkin agak berbeda juga dengan pemahaman kita selama ini tentang agama Yahudi. Jadi dari paparan tadi sebetulnya juga banyak yang ingin saya pertanyakan, cuma berhubung saya sendiri bukan spesialis mengkaji tentang Yahudi atau tentang arkeologi atau tentang kebudayaan masa lalu, jadi saya percaya saja dengan asumsi atau paparan yang telah disampaikan tadi. Kesimpulannya ya agama Yahudi itu hampir mirip atau bahkan bisa dikatakan sama dengan Islam dalam tauhidnya atau teologinya, cuma berbeda dalam masalah nubuah. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Ini berkaitan dengan percaturan politik internasional. Jadi dalam percaturan politik internasional baik dari dulu sampai sekarang itu permusuhan umat Islam itu dengan Yahudi itu jauh lebih sengit dibandingkan dengan orang Nasrani. Padahal dilihat dari teologinya itu harusnya kan Yahudi itu lebih dekat dengan Islam. Ini bukan sekarang saja, di zaman Nabi pun itu kesannya permusuhan Nabi dengan Nasrani dengan Yahudi itu lebih sengit dengan Yahudi. Terbukti dengan perang Khaybar itu. Jadi saya ingin sekali mendapat penjelasan tentang ini, tentang kenapa Islam itu lebih bermusuhan dengan Yahudi, terutama masalah Palestina itu. Apa Yahudi yang Zionis kayak apa, Yahudi yang Yahudi bener kayak apa. Ya, terima kasih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menanyakan tentang tadi kan menerangkan tentang Nabi Ibrahim yang asalnya itu dari Irak Selatan. Saya mau tanya, kenapa Nabi Ibrahim itu menciptakan atau mendirikan Ka'bah itu di Arab, bukan di Irannya sendiri? Karena kan biasanya seorang manusia itu menciptakan suatu hal yang identik itu di daerah asalnya mulai sendiri. Terus yang kedua, apa sih yang membuat Zionis itu membenci Islam seperti tadi yang ditanyakan penanya sebelum saya. Dan itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan yang satu saja, Pak. Apakah dulu di zaman Nabi Ibrahim sudah ada kitab kuning dan apakah sudah dibukukan dan bahasanya bagaimana? Terima kasih. Saya ulang lagi, Pak. Apakah dulu di zaman Nabi Ibrahim sudah ada kitab kuning dan apakah sudah dibukukan? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. 5 pertanyaan akan dijawab oleh beliau, yaitu dari Pak Abdul Wahid, kemudian dari Pak Fathan, dari Pak Hakim, kemudian dari Mas siapa tadi, lalu pada Mas Farid. Silakan, Ustaz. Saya akan menjawab pertanyaan Pak Abdul Wahid dulu saja ya. Ada 2 hal yang ditanyakan oleh Pak Abdul Wahid. Yang pertama terkait dengan Sabi'in dan Majusi. Yang kedua mengenai berdoa dalam bahasa-bahasa yang bukan bahasa Arab ya. Ada ya, bahasa Yahudi, hubungan antara Yahudi Nasrani dengan Islam ya. Bukan Yahudi Nasrani Islam.
Oke. Mengenai Majusi, dalam satu kitab ulama yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti, beliau menulis kitabnya yang berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ketika membahas mengenai Al-Quran, ternyata di dalam Al-Quran itu ada istilah-istilah yang memang betul-betul dari Arab, ada istilah-istilah yang memang asalnya bukan dari Arab tapi diarabkan, yang disebut dengan istilah ajam. Di situ muncul dalam Al-Quran istilah Majusi. Apa itu makna Majusi? Kalau di dalam bahasa Arab istilah ini tidak bisa diterangkan kecuali kalau kita melihat asal-usulnya istilah tersebut. Nah, ternyata istilah Majusi itu dari kata Magoi. Magoi itu adalah agama yang muncul di Persia, yang sampai sekarang mereka menyebutnya bukan dengan nama Majusi tapi dengan istilah Zoroaster. Kenapa disebut Zoroaster? Karena Zoroaster itu adalah Nabi Zoroaster. Agamanya disebut Magoi, atau kita menyebutnya Majusi. Nah, sampai sekarang yang ada di Persia itu konsep tauhidnya sudah dikatakan sebagai konsep tauhid yang mirip dengan Islam. Artinya tidak menyembah berbagai banyak dewa, tapi kiblatnya menggunakan api sebagai media. Ini pun masih di kalangan para ulama diperdebatkan, apakah Majusi seperti ini itu tauhid ataukah tidak. Tapi berdasarkan keterangan Al-Quran sendiri, mereka sebetulnya beriman pada sang nabi yang bernama Zoroaster. Hanya kiblatnya bukan Ka'bah, tapi kiblatnya adalah api, sebagai untuk menghadap sholatnya. Jadi sholat menghadap api. Itu yang disebut sebagai istilah Majusi. Sedangkan istilah Sabi'in itu juga lagi-lagi bukan istilah Arab, tapi kata yang diarabkan. Nah, kata Sabi'in itu menunjuk pada sebuah kaum yang berasal dari Sabah. Sabah itu menunjuk pada wilayah Yaman. Kita pernah mendengar Ratu dari Syaba, dan di situ ada konsep mengenai penyembahan terhadap Tuhan sendiri. Tapi lagi-lagi agama versi Syaba itu terpecah belah. Ada yang mempertahankan pada ketuhanan yang tidak punya Tuhan-Tuhan departemen. Jadi ada Tuhan-Tuhan kepala para dewa, ini ada dewa pengatur ini pengatur itu. Tapi ada juga yang beriman pada yang satu, tidak punya serikat. Sama seperti ajaran agama Hindu, itu ada yang tauhid, ada yang tidak tauhid. Hindu yang tauhid itu tidak mau menggunakan media patung-patung, tapi yang tidak tauhid menggunakan patung-patung. Jadi jangan disamaratakan Hindu itu pasti begini sebagaimana Syaba. Nah, kalau ini dibenarkan bahwa iman mereka diperhitungkan, berarti mereka adalah orang-orang yang masih menyandang ketauhidan dalam beragama. Cirinya cuma satu. Mereka tidak pernah menggunakan media apapun yang itu dianggap sebagai Tuhan. Jadi atribut Tuhan, sifat-sifat Tuhan yang dipersonkan, digambarkan dan dipatungkan. Pertanyaan yang kedua, ya, kalau dia seorang Muslim, bahasa orang Islam yang disepakati itu kan harus dituangkan dalam ibadah, ya, dalam yang mahdoh, ibadah yang mahdoh harus menggunakan bahasa Arab. Kalau itu dilakukan dengan bahasa yang non Arab, ada kasusnya yang di Malang itu jadi problem. Tapi apakah berdoa dengan menggunakan istilah-istilah yang non-Arab itu dibenarkan? Sebetulnya tidak ada masalah. Hanya saja yang menjadi
bahasa utama sebagai kesepakatan bersama, maka bahasa Arab itu yang menjadi acuan. Jadi kalaupun menyebut nama Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, konsepnya seakan-akan itu menunjuk pada yang satu, ahad, gak ada masalah. Tapi bukan dilafalkan dalam bentuk zikir, tapi hanya dalam konsep memahami. Jadi kalau kita mau berdialog dengan orang-orang kebatinan, sebetulnya bisa nyambung, karena mereka akrab dengan istilah Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, dan itu dilakukan oleh Raden Ngabei Ronggowarsito. Raden Ngabei Ronggowarsito itu pujangga Surakarta. Dia jebolan dari Pondok Pesantren Tegalsari, dan nama Pondok Pesantren Tegalsari itu tercatat di dalam Serat Centini, dan Serat Centini ditulis pada abad ke-18. Dan uniknya Raden Ngabei Ronggowarsito tidak pernah mau menulis karyanya dalam bahasa Arab, padahal dia jebolan dari pesantren, dan tidak pernah mau menggunakan istilah Arab yang betul-betul asli Arab, tapi disesuaikan dengan lidah Jawa. Misalnya menyebut Allah Ta'ala, tidak menyebut Allah Ta'ala, tapi menyebut Allah Ta'ala, berdampingan dengan Sang Hyang Kawakas, Sang Hyang Tunggal. Kenapa? Karena saat itu agama yang non-Islam itu tidak bisa mengenal Islam secara total dulu, tapi dengan gradual, dengan cara bertahap. Itu yang diambil sebagai sikap dakwah Raden Ngabei Ronggowarsito. Dan tulisannya sampai sekarang masih kita bisa baca. Termasuk Wirid Hidayat Jati, itu karya dari Raden Ngabei Ronggowarsito. Serat Kolotido juga seperti itu. Bahkan ada satu karya yang ditulis oleh para pujangga Surakarta, itu menggunakan bentuk macapat, tapi aneh yang muncul. Tulisannya itu Arab, tapi kalau dibaca Jawa. Tulisannya Arab, tapi kalau dibaca Jawa, yang disebut dengan huruf pegon. Apa yang terbunyikan di situ? Menyebutkan begini: kelawan nyebut asmaning yang widi lan Kanjeng Nabi Muhammad lan selawat kap sahabat papat. Ada istilah begitu, tidak muncul nama Allah. Itu dakwah kepada orang Jawa saat itu di wilayah bagian selatan. Tapi juga diperkenalkan nama Allah secara sederhana, pelan-pelan. Nah, apakah sikap seperti ini bisa dicontoh? Saya kira masih bisa dicontoh. Apalagi kalau kita mau menyiarkan Islam di wilayah-wilayah Papua, di wilayah-wilayah Kalimantan, itu jangan harap kita mengenalkan nama Allah langsung begitu saja kepada mereka. Mereka nggak paham apa itu. Kenalkan dengan istilah yang mereka kenal dulu, baru kemudian ditambahi dan diberikan makna yang sesuai dengan Islam. Itu yang penting. Nah, sekarang ini kan aneh cara dakwah kita ini sebagian besar. Pokoknya mau nggak mau, situ harus nurut saya. Ya inilah Islam, pasti akan ditolak. Jadi Islam itu harus tahu kultur yang ada di situ, baru kemudian disesuaikan pelan-pelan. Dan itu yang dilakukan oleh para wali dulu. Saya kira itu ya Mas Abdul Wahid. Kemudian iya, sebetulnya hubungan antara Yahudi dan Islam dalam masalah tauhid itu sangat sama. Masalah tauhid yang membedakan itu hanya dalam konteks an-nubuwah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa begitu sengit hubungannya antara Yahudi dan Islam hatta pada zaman Nabi? Sekaligus menjawab pertanyaan Mas siapa? Mas Hakim. Ingat pada masa itu Nabi sampai mengusir orang-orang Yahudi, tapi tidak semua dalam arti pokoknya Yahudi pasti diusir. Tidak. Ternyata ingat, istri Nabi ada yang dari Khaybar yang bernama Sayyidah Safiyah binti Huyai. Ada hadis
yang termaktub di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Intinya begini, Sayyidah Safiyah itu ada di rumahnya, Nabi datang ke rumahnya. Nabi datang ke rumah Sayyidah Safiyah, kedapatan menangis. Ditanya oleh Nabi, kenapa Safiyah kamu menangis? Baru saja Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah itu istilahnya menyinggung perasaannya Safiyah. Tidak dijelaskan hadis itu yang dipersoalkan apa, tapi jawaban Nabi yang muncul. Katakan kepada Aisyah dan Hafsah, wahai Safiyah, katakan, aku ini anak Harun, bapakku Harun, pamanku Musa, dan suamiku Muhammad. Jelas Safiyah binti Huyai adalah keturunan Nabi Harun, dan Nabi Harun itu saudara Nabi Musa. Makanya Sayyidah Safiyah menyebutnya Musa sebagai pamannya, dan suaminya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanggalah dengan itu. Ini bukti bahwa Yahudi tidak harus dibenci. Kenapa terjadi peristiwa Khaybar? Masalah politik, karena umat Yahudi saat itu melanggar perjanjian yang telah disepakati. Maka sebagai konsekuensinya harus melaksanakan perjanjian itu. Sahabat Nabi yang tadi saya sebut Abdullah ibn Salam beriman kepada Nabi. Seandainya Nabi semenjak awal membenci Yahudi, dalam arti Yahudinya, maka tidak mungkin dia mau menerima Safiyah binti Huyai sebagai istrinya, dan tidak akan mau melantik Abdullah bin Salam sebagai sahabatnya. Ternyata tidak. Nabi sudah tahu bedanya mana ini yang benar dan mana ini yang tidak benar, mana yang politik dan mana yang bukan politik. Bisa bedakan. Sekarang ini kan kita bingung 7 keliling, tidak bisa bedakan mana yang ini masalah politik, mana ini yang bukan politik. Seakan-akan Yahudi itu pasti Israel, Israel itu pasti Yahudi. Padahal di Israel sana yang berkuasa itu adalah Yahudi keturunan Eropa. Yahudi di dunia ini dibagi 3. Ada Yahudi Ashkenazim, ada Yahudi Sephardim, dan ada Yahudi Falasa. Yahudi Falasa itu Nabi Daud menikah dengan Ratu Saba. Ratu Saba kemudian beranak pinak, jadilah orang Ethiopia. Itu yang disebut sebagai Yahudi kulit hitam. Yang kedua Yahudi Ashkenazim, itu yang disebut Yahudi keturunan Eropa. Sedangkan Yahudi Sephardim itu Yahudi keturunan Arab. Yahudi keturunan Arab. Jangan kita bayangkan yang memerintah pemerintahan Israel di sana itu Yahudi kulit hitam maupun Yahudi keturunan Arab. Mereka tidak diterima di parlemen. Yang berkuasa adalah Yahudi keturunan Eropa. Maka tidak salah bila Israel bermesraan dengan Amerika, karena sama-sama Eropanya, dan sangat bermusuhan dengan orang-orang Arab. Jadi itu masalah politik. Masalah politik. Dan di Amerika sendiri orang-orang Yahudi Sephardim selalu berunjuk rasa untuk mau menghilangkan negara Zionisme itu karena melanggar kitab Taurat. Mereka menganggap melanggar kitab mereka sendiri. Jadi kita bisa bedakan ya, mana yang Yahudi dalam arti etnis, mana Yahudi dalam arti agama, mana Yahudi dalam arti politik. Nah, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memusuhi bukan hanya orang Yahudi, orang Quraisy pun juga memusuhi. Kenapa kita melihat Yahudi itu sebagai musuh besar, sedangkan orang Quraisy tidak sebagai musuh besar? Jadi sebagian Quraisy berpihak kepada Nabi, sebagian memusuhi Nabi. Orang Yahudi juga begitu, sebagian berpihak pada Nabi dan sebagian memusuhi Nabi. Jadi bukan masalah Yahudi berbeda dengan Quraisy, tapi masalahnya siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Itu saja. Ketuhanan dalam Bible. Konsep ketuhanan dalam Bible. Nah, ini saya kutipkan, bisa kelihatan ya di sana ya. Sebetulnya ajaran Nasrani sampai sekarang itu ada yang tauhid dan ada yang tidak tauhid. Apa buktinya? Sekarang ini ada kelompok yang namanya Kristen Saksi Yehova.
Kristen saksi Yehova itu menganggap Nabi Isa, mereka menyebutnya Yesus itu hanya sebagai nabi, bukan sebagai bagian dari diri Tuhan. Tapi Katolik, Protestan, Ortodok menganggap itu adalah sebagai Tuhan. Tuhan itu sebagai Trinitas. Jadi ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Bapa berbeda dengan Putra, Putra berbeda dengan Roh Kudus, tapi sama-sama sehakikat. Hakikatnya satu, tapi berbeda. Jadi mereka bingung antara zat sama dengan sifat, sifat dengan zat itu sama ataukah beda. Jadi kalau konsep yang Trinitas, yang Tuhan itu tiga, itu begini. Allah itu wujud. Dulu kan ada Kristen Arab masuk ke tanah Semarang, ya kan? Ingat, yang pakai kopiah, ya kan? Menggunakan bacaan kitab suci Alkitab dalam bahasa Arab. Misalnya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Fil bad'i kana al-kalimah. Al-kalimatu kana indallah wal kalimatu huwallah. Kan mereka seakan-akan sama dengan di pesantren. Coba, wah, orang pesantren juga mantuk-mantuk begini, wah. Padahal yang dijelaskan itu adalah konsep Trinitas. Jadi Allah yang wujud, bahasanya mereka begini, Allah itu wujud, zat itu punya sifat, yakni al-kalam. Al-kalam itu kemudian menjelma menjadi manusia yang bernama Isa. Zat berbeda dengan sifat, sifat berbeda dengan zat. Sedangkan kita tidak sebagai muslim. Sifat dan zat itu hanya nama, wujudnya, zatnya hanyalah satu. Jadi kalau sudah dipisah-pisah, orang-orang dari kaum Nasrani yang Trinitas bisa gampang masuknya. Dan itu yang ditolak oleh Quran. Jadi al-kalam, sifat Allah itu menjelma menjadi manusia yang bernama Isa. Jadi ketika dia al-kalam masih ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia, hakikatnya sama menurut mereka begitu. Jadi Isa itulah adalah Allah, huwallah. Quran mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Jadi dia bukan Allah, meskipun dia berasal dari al-kalam, tapi dia ciptaan dari Allah. Nah, Ruhul Kudus menurut mereka itu adalah disandingkan dengan yang mirip dengan intibak. Kalau bahasa pesantren intibak. Jadi dia keluar dari diri Allah untuk membimbing manusia. Jadi konsep Trinitas itu membeda-bedakan Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi hakikatnya adalah satu. Padahal Nabi Isa sendiri menyebutkan begitu. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini sebetulnya terjemahan dari Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Jadi Nabi Isa sendiri sebetulnya tidak mengajarkan Trinitas. Itu yang dipakai oleh orang-orang Kristen yang monoteis. Sampai sekarang masih ada. Tapi ini dibenci oleh kelompok Katolik, Protestan, dan Ortodok. Nah, kalau Katolik udah pasti itu. Jadi ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Jadi di mana-mana yang namanya ada yang betul-betul tauhid, ada yang menyimpang dari tauhid, itu bukan hanya dalam kelompok Yahudi, juga ada. Kelompok Yahudi yang memahami Allah itu mujassimah juga ada. Kelompok Nasrani yang tauhid, ada yang tidak tauhid juga ada. Kelompok Hindu yang tauhid dan tidak tauhid juga ada. Jadi macam-macam ini ternyata. Dan Islam itu memberikan penegasan bahwa tauhid itu seperti ini. Dan memang terbukti di dunia ini, agama apapun, kitab sucinya apapun, sampai sekarang masih terlestarikan konsep tauhid. Hanya saja penafsirannya kemudian berkembang jadi tidak tauhid. Di dalam ajaran kita ada al-asmaul husna, ya kan? Nama-nama Allah yang agung. Dalam ajaran Yahudi ada Baal Shem Tov, nama-nama Tuhan yang agung. Dalam agama Hindu ada Saharsanama, Tuhan itu punya 1000 nama. Tapi 1000 nama ini kemudian dipatungkan. Kalau tidak salah di sini ada, saya kutipkan teks
dari agama Hindu juga. Ini Indram Mitram Varunam Agnim Ahur atau Divyasa Saparno Garutman. Yang ada itu sebetulnya satu. Orang-orang suci menyebutnya dalam berbagai mana sebagai Indra, Yama, Varuna, Mataris, Vanam, Garutman, atau sebagai Agni. Dia sebetulnya esensi yang satu, nama-namanya yang banyak. Ya kan? Ini menunjukkan konsep tauhid. Tapi yang terjadi apa sekarang? Jangankan di India, di Bali, Indra dibuatkan patungnya sendiri, Brahma dibuatkan patungnya sendiri. Ya sama seperti orang Arab lah, seperti itu. Jadi ini yang terjadi dalam fenomena agama di sekitar kita seperti itu. Tapi uniknya ketika ditanya, coba gambarkan Brahman, mereka nggak ada gambarnya Brahman, karena memang asalnya itu, aslinya itu. Kita tanya pada orang Arab, coba ada nggak patungnya Allah? Nggak ada. Itu bukti konkret bahwa asalnya itu tidak punya gambaran, tidak punya personifikasi pematungan, nggak ada, nggak bisa dinalar. Insya Allah dalam masalah seperti ini kita bisa dialog dengan agama apapun. Kalau kita mau ya, yang suka belajar agama-agama lain, insya Allah bisa memanfaatkan ini sebagai media dakwah, bisa. Yang suka bergaul dengan orang kebatinan, coba pakailah kitab-kitab mereka supaya tahu konsep ajaran Islam itu seperti apa. Kepada orang Hindu seperti apa, kepada Nasrani seperti apa. Kalau merujuk pada yang tadi, ucapan Nabi Isa sendiri, tidak ada statement Allah itu tiga, tidak ada. Tapi kenapa muncul Allah itu tiga? Innallaha salisun salasa. Karena pada zaman Nabi sendiri, konsep Trinitas itu sudah menggejala di tanah Arab itu. Sudah menggejala. Bahkan dalam kelompok Yahudi yang minoritas sendiri menganggap Uzair sebagai anak Allah. Ada. Tapi coba tanya kepada orang Yahudi sekarang, nggak ada ceritanya Uzair dianggap sebagai anak Allah. Jadi ada kelompok-kelompok sempalan itu yang dikritik oleh Quran pada situasi zamannya. Ibrahim dari Irak. Oh ya, Ibrahim itu tadi saya katakan berasal dari Irak. Kenapa tidak mendirikan rumah ibadat di Irak? Ingat, pada masa Ibrahim, kekuasaan terbesar, imperium terbesar pada masa itu adalah pemerintahan Sumeria, Babilonia. Itu kekuasaannya seperti pemerintahan Amerika Serikat seperti sekarang. Jadi keluar dari wilayah itu untuk mengajarkan tauhid, mengajarkan mengenai ajaran tauhid ini. Maka perintah Allah itu kemudian dilaksanakan oleh Ibrahim sampai akhirnya melanglang buana ke wilayah Palestina, ke wilayah Mesir, kemudian ke wilayah Saudi Arabia. Tapi kenapa mendirikan Ka'bah di tanah Saudi Arabia? Kok bukan di tanah Palestina? Kenapa? Ingat, Nabi Ibrahim ketika keluar dari wilayah Irak, itu istrinya bernama Sarah. Tapi tidak punya anak sampai usia 80 tahun. Sampai usia 80 tahun Nabi Ibrahim mendambakan seorang putra, tapi tidak diberikan seorang putra. Kemudian dia atas perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau ke tanah Mesir. Di tanah Mesir dia bertemu dengan Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu sama dengan presiden, sama dengan raja. Jadi Fir'aun itu gelar. Ada Fir'aun Meneptah, ada Fir'aun Ramses, ada Fir'aun macam-macam. Jadi namanya banyak. Jadi Fir'aun itu raja. Nah, Sayyidah Hajar alaihissalam, beliau itu adalah putri Raja Fir'aun yang dihadiahkan oleh Fir'aun kepada Nabi Ibrahim untuk dijadikan istri Nabi Ibrahim. Dari dari pernikahan antara Hajar dengan Ibrahim, maka lahirlah yang bernama Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail dilahirkan, beberapa tahun kemudian baru Sarah hamil, maka muncullah Nabi Ishak. Nabi Ishak diberikan wilayah dakwah di wilayah Palestina, sementara Nabi Ismail diberikan wilayah dakwah di bagian selatan.
Oleh karena itu di sanalah didirikan Ka'bah. Karena nanti dalam kitab suci Yahudi sendiri bahwa pemimpin akhir zaman ini harus dari benih Nabi Ismail. Makanya yang dijadikan korban sembelihan itu adalah Nabi Ismail. Tapi anehnya dalam kitab Yahudi sampai sekarang yang disembelih bukan Nabi Ismail, tapi Nabi Ishak. Kenapa? Karena mereka menginginkan Nabi akhir zaman itu dari Bani Ishak. Ternyata tidak, dari Bani Ismail. Nah, kok bisa mereka mengubah? Statement Quran menyebutkan bahwa mereka mengubah-ubah sendiri. Dan itu diakui oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Dan terbukti bahwa di dalam kitab Taurat sendiri ada yang masih asli, ada yang sudah tercampur dengan tangan-tangan kotor. Taunya dari mana? Kalau bertabrakan dengan Quran, maka itu berarti sudah pemalsuan. Tapi kalau masih sama dengan Quran intinya, maka itu sesuai dengan wahyu yang pada awalnya. Jadi kalau Shema Yisrael Yehwa Eloheinu Yehwa Echad, berarti itu sama dengan asyhadu alla ilaha illallah. Tidak berseberangan. Tapi mengenai kisah penyembelihan itu, siapa, apakah Ismail ataukah Ishak, berarti berseberangan. Dan itu kemudian bukti ada pemalsuan. Jadi meskipun Taurat itu sudah dipalsukan, tapi bukan berarti tidak bisa kita pelajari. Tidak ada statement para ulama diharamkan membaca kitab-kitab suci sebelumnya. Tidak ada. Bahkan ulama-ulama kita seperti Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya kan? Kemudian penulis tafsir Al-Kasyaf Zamakhsyari, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri menulis dalam bukunya yang berjudul apa ini? Ada saya bawa kitabnya. Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Dinil Masih. Di dalamnya itu mengutip semua kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab Injil dalam tulisan bahasa Arab tentunya. Ini Syekh siapa yang bernama Ibnu Taimiyah menulis kitab ini. Berarti mempelajari kitab-kitab agama sebelumnya itu tidak ada larangan. Senyampang tujuannya untuk semakin kita ini tahu asal-usul kita dan kebenaran Islam. Islam itu kan sudah benar, nggak perlu baca-baca kitab-kitab sebelumnya. Kalau seandainya ditanya oleh orang, betulkah nama Nabi Muhammad ada di dalam kitab suci saya? Apa jawaban kita? Pasti hanya diam 1000 bahasa. Tapi bagi mereka yang sudah membaca kitab-kitab mereka, saya bisa buktikan bahwa nama Nabi saya ada di dalam kitab Anda. Bahkan namanya tertulis dalam kata Muhammadim. Muhammadim itu dari kata Muhammad dan im. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris sama dengan Muhammad the Great, Muhammad yang agung. Sampai sekarang teks itu tertulis. Tapi kalau nggak mengetahui kitab suci sebelumnya, ya pokoknya Quran menyebutkan nama Nabi saya. Iya kan kitabmu, bukan kitab mereka. Katanya di dalam kitab Injil. Coba buka Injil. Jangankan buka Injil, nama buku Injil aja nggak tahu sama sekali. Jadi bagaimana kita bisa berdakwah? Tidak bisa. Tapi ya jangan semua baca kitab Injil. Ya khusus, orang-orang khusus saja. Ya orang-orang yang ya pokoknya khusus lah. Nggak perlu semua. Ulama juga ada spesifikasi. Ya kan? Ulama juga ada spesifikasi. Ada yang ahli tafsir, ada yang ahli hadis, ada yang ahli kitab-kitab suci sebelumnya. Para sahabat juga ada yang ahli. Contoh, ini kita mengikuti sunnah Nabi. Kenapa sih Nabi tidak memerintahkan para sahabatnya belajar bahasa Ibrani? Kenapa? Tidak memerintahkan semuanya. Tapi yang diperintahkan siapa? Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah, pelajarilah bahasa Ibrani. Itu perintah Nabi kepada salah seorang sahabat, bukan keseluruhan sahabat. Kenapa? Dia lebih ahli di bidang itu. Jadi kalau ada seorang kiai ulama yang mengatakan nggak perlu belajar kitab-kitab sebelumnya, mubadir, bahkan melecehkan Quran katanya begitu, ya bahasanya memang perlu dibenahi. Tidak seperti itu sebetulnya. Kalau kita melihat para
ahli hadis sendiri ada punya spesifikasi. Ahli tafsir punya spesifikasi. Jadi semua punya bidang keahlian masing-masing. Kalau semua saling melengkapi, itu menandakan apa? Supaya kita bisa berjuang bersama-sama menuju yang sama dengan metode yang berbeda. Itu fungsinya. Sama dululah, jangan benturkan cara media dakwah antara Muhammadiyah dengan NU. Kalau Muhammadiyah itu rata-rata yang diterbitkan di wilayah Jogja itu pakai Honocoroko. Jadi Al-Fatihah dalam tulisan Honocoroko. Tapi kalau yang di wilayah pesisir pakai huruf pegon. Apakah itu saling bertabrakan? Tidak, justru saling mendukung. Karena orang-orang wilayah pesisir utara itu sudah Islam deles, Islamnya lebih gampang. Tapi wilayah selatan jangan harap lebih mahir membaca huruf Honocoroko, sebagaimana tidak mahirnya orang-orang yang ada di sini membaca huruf Honocoroko. Bisanya huruf pegon. Nah, kalau dua-duanya ini saling dipelajari, insya Allah dakwah kita di tanah Jawa sebagaimana pada zaman para wali. Jadi jangan saling ditabrakkan, tapi harus saling mendukung dan saling melengkapi. Jadi kenapa di tanah Saudi Arabia? Karena disitulah nanti akan muncul Nabi akhir zaman yang kemudian mewujud dalam diri Nabi Muhammad SAW. Yaitu konkret dan janji Allah sendiri. Allah berbicara kepada Ibrahim dalam kitab suci Taurat sendiri. Dari benihmu wahai Ibrahim, ini kalau omongannya disederhanakan ya. Dari benihmu wahai Ibrahim, semua bangsa di dunia ini akan mendapat rahmat, mendapat berkah. Maka Nabi diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Ini fakta. Melalui siapa? Melalui Nabi Ismail. Dan itu terbukti di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 insyaallah. 124. Oh, sorry, 129. Dari kata